Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin ketiga dari umat Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Dirinya diketahui memiliki kecerdasan ilmu yang tidak perlu diragukan lagi. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab juga menjadi orang terhormat dan ditakuti oleh masyarakat Quraisy. Hingga setelah masuk Islam, kedudukannya pun semakin tinggi. Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Julukan beliau selanjutnya adalah sebagai pemimpin orang-orang beriman atau disebut sebagai Amirul Mukminin. Umar bin Khattab lahir di Mekah dari klan Bani Adi yang bertanggung jawab atas arbitrase antar suku. Ayahnya adalah Khattab bin Nufail dan ibunya adalah Hantamah binti Hisham dari suku Bani Makhzum. Di masa mudanya dia biasa merawat unta ayahnya di dataran dekat Makkah. Ayahnya terkenal karena kecerdasannya di antara sukunya. Umar bin Khattab terkenal sebagai sosok yang keras dan pemberani. Bahkan sebelum masuk Islam, Umar sangat menentang Nabi Muhammad SAW. Dia ditakuti kaum muslimin karena kerap menyiksa pengikut Rasulullah SAW. Pada suatu hari, amarah Umar pun pecah. Dengan gagah berani, Umar membawa pedang hendak membunuh Rasulullah SAW. Namun di perjalanan dia justru bertemu Nuaim bin Abdillah yang memberitahu bahwa adik Umar, Fatimah, telah masuk Islam. Umar menampar Fatimah. Sang adik lantas tersungkur dan menangis. Umar pun melihat bacaan Al-Quran yang sedang dibaca adiknya. Dia tersentuh dengan bacaan surat Thaha itu. Hatinya pun luluh. Seketika Umar ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kali ini Umar tak ingin membunuh Nabi Muhammad, melainkan hendak ingin masuk Islam. Umar menuju Darul Arqam, tempat Nabi Muhammad berkumpul dengan para sahabat. Saat Umar datang, para sahabat panik dan takut Umar bakal menyerang. Namun Rasulullah justru membukakan pintu untuk Umar. Umar pun menjawab dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar pun mengucapkan kalimat syahadat. Rasulullah dan para sahabat menyambut bahagia keislaman Umar dengan bertakbir. Setelah Umar masuk Islam, Umar menyarankan Rasulullah agar tak lagi menyiarkan Islam dengan sembunyi-sembunyi. Rasulullah dan para sahabat mulai berdakwah dengan terang-terangan. Pengikut Nabi Muhammad pun semakin berkembang. Setelah Abu Bakar meninggal, Umar pun ditunjuk menjadi khalifah kedua. Di bawah pimpinan Umar, Islam semakin berkembang pesat. Umar mampu mengambil alih Mesopotamia, sebagian Persia dari Kekaisaran Sasanid. Umar juga mengambil alih Mesir, Palestina, Suriah, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi. Umar bin Khattab, beliau merupakan seorang khalifah kedua Islam. Pada masa pemerintahannya, kemajuan Islam cukup berkembang pesat. Beliau juga dikenal dengan Futuhut Islamiyah karena banyak perjuangannya yang membuka kemajuan Islam. Umar bin Khattab lahir dari seorang ibu yang bernama Hantamah bin Hashim. Ketika berumur 27 tahun, tepatnya 608 Masehi, Umar bin Khattab masuk Islam. Setelah menjadi Muslim, beliau menyerahkan harta bendanya untuk kepentingan Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kerap mengunjungi rumah-rumah pemimpin kaum Quraisy dan selalu mengikuti peperangan. Beliau juga selalu mendampingi Nabi Muhammad untuk berdakwah dan mencurahkan seluruh hidupnya untuk Islam dan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk Islam, Umar konon pernah mengubur hidup-hidup anak perempuannya karena ada tradisi jahiliyah pada masa itu. Ada 3 alasan kenapa kebiasaan ini muncul. Pertama, khawatir jatuh pada kemiskinan karena menanggung biaya hidup anak perempuan. Apalagi menurut mereka anak perempuan itu tidak produktif. Kedua, khawatir anak mereka itu jatuh miskin bila kelak dewasa. Ketiga, khawatir menanggung aib karena ditawan dalam peperangan sehingga diperkosa atau akibat perzinahan. Julukan Al-Faruq berarti pembeda antara mana yang benar dan salah, diberikan oleh Nabi Muhammad SAW pada Umar bin Khattab. Julukan ini diberikan karena Umar bin Khattab memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah dengan sangat jelas. Umar bin Khattab memiliki julukan Abu Faiz karena kecerdasan beliau dalam mengatur pemerintahan dan strategi perang yang cerdas. Julukan Abu Faiz ini diberikan oleh Rasulullah SAW. Umar bin Khattab tidak hanya memiliki postur tubuh yang tinggi besar, tetapi juga memiliki gaya kepemimpinan yang tegas dan teguh dalam pendiriannya.
Julukan Abu Hafs diberikan oleh Rasulullah. Julukan ini artinya yang adil. Umar bin Khattab merupakan pemimpin yang adil dan terkenal dengan keadilannya dalam memimpin umat Islam. Selama masa pemerintahannya, ia memperjuangkan hak-hak rakyat dan menegakkan keadilan di seluruh penjuru wilayah Islam. Julukan ini diberikan karena Umar bin Khattab merupakan seorang yang sangat gemar mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ia juga banyak meriwayatkan hadis-hadis yang ia ketahui kepada para sahabat dan masyarakat umum. Julukan ini artinya titik pusat atau pemimpin tertinggi. Umar bin Khattab merupakan salah satu pemimpin tertinggi umat Islam pada masanya. Julukan Al-Qutb menunjukkan keberhasilannya dalam pemimpin umat Islam dan memperkuat peradaban Islam. Pada masa kepemimpinannya, kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan besar baru di wilayah Timur Tengah. Selain menaklukkan Kekaisaran Sasaniyah yang sudah melemah hanya dalam kurun waktu 2 tahun, Umar berhasil mengambil alih kepemimpinan 2/3 wilayah Kekaisaran Romawi Timur. Pada hari kematiannya, ia menyadari kondisinya yang semakin lemah dan sudah tua, sehingga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kesyahidan, dan Allah pun mengabulkan doa tersebut. Umar bin Khattab diketahui meninggal setelah dibunuh saat menjadi imam sholat subuh oleh seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu' Fairuz dengan luka yang sangat parah. Umar ditikam menggunakan pisau sebanyak 6 kali. Kemudian setelah itu Umar dibawa pulang ke rumahnya dengan kondisi tak sadarkan diri dan darah yang mengalir dari tubuhnya. Para sahabat kemudian mencoba membangunkannya dengan waktu sholat yang diingatkan kepadanya. Umar pun seketika terbangun dan sholat. Setelah itu dirinya bertanya siapa orang yang telah menikamnya. Para sahabatnya pun menjawab, dan setelah itu Umar bin Khattab merasa bersyukur bahwa ia dibunuh bukan oleh orang yang beriman, melainkan orang yang bahkan tak bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian ia pun meninggal. Umar dipilih menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat pada sekitar tahun 634 Masehi. Kekaisaran terbesar di dunia yakni Romawi dan Persia berhasil ditaklukkan oleh umat Islam pada masa Umar bin Khattab. Sesuai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Romawi dan Persia dapat ditaklukkan meskipun umat Islam kalah dalam jumlah pasukan dan persenjataan. Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat Nabi yang menjadi khalifah kedua. Karakter yang keras sangat melekat pada diri Umar bin Khattab, namun beliau tetap memiliki sisi lemah lembut dan baik terhadap sesamanya. Sifat kasar yang dimilikinya juga hanya akan dikeluarkan saat beliau menghadapi musuh Islam dan membela ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ia dikenal sebagai pemimpin yang baik dan adil. Itulah tadi kisah singkat mengenai Umar bin Khattab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.